Kembali lagi bersama dengan saya Peng 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 alias Dr. Tirta, masih dengan laptop kesayangan saya yang berusia 12 tahun 12 tahun tahun ini. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah konten yang udah lama ditinggalkan hampir 3 minggu yang lalu, yaitu mitos dan fakta kesehatan. Oke, pertanyaan pertama langsung disetorkan oleh teman-teman apa? Kebanyakan apa? Coli. Kenapa kebanyakan coli? Apa mitosnya? Dengkul kopong. Oh, kebanyakan coli dengkul kopong. Wes. Mitos. Jadi gini, kebanyakan masturbasi itu akan membuat yang jadi masalah adalah ejakulasi dini. Jadi masturbasi pada cowok ya atau cokli alias ngocok peli. Itu yang terjadi adalah cokli itu artinya ngocok peli bahasa Jawa artinya kuontol. Nah, itu bisa mengakibatkan terjadinya ejakulasi dini. Jadi keluarnya sperma atau cairan sperma tanpa stimulasi apapun padahal belum ereksi dan belum maksimal. Dan itu rentan terjadi akibat seseorang yang rata-rata gara-gara masturbasi. Dan keseringan masturbasi pada beberapa orang, terutama cowok dulu kita bahas, itu akan mengakibatkan higienitas dari alat kelamin menjadi nggak bagus. Sehingga satu, lecet. Dan itu ada kasus satu telemedicine ke saya, pasien masturbasi, cowok, lecet, 2 orang malah. Dan akhirnya saya ngobatin, telemedicine. Jadi buat para cowok yang hobi masturbasi, makanya kan ada yang pakai sabun, itu sebenarnya untuk mengurangi gesekan, lubrikan gitu. Cuman jangan ekstrim, pakai timun lah, terong lah. Kemarin ada yang bilang pakai cumi, bos. Kenapa ereking lah, cumi lah, itu yang ada melonyok tititmu. Tolonglah, jadi kalau untuk orang yang hobi masturbasi, dikontrol, tolong dikontrol. Yang daripada nanti kamu masuk ke IGD, kasus titit masuk botol karena nggak bisa dikeluarin gara-gara masturbasi. Oke ya, ejakulasi dini, bahaya kan, nggak lucu kan kalian nanti berhubungan seksual sama pasangan kalian, sama istri kalian, baru mau intercourse, ya yang ada akan terjadi rentan kekecewaan secara biologis dan istrinya akan cerai itu. Mitos yang kedua, kalau pada cewek, masturbasi pada cewek itu kan kita tahu bahwa kita bahas yang materi kemarin, cewek itu kan untuk vagina atau alat seksualnya, vagina itu kan dia cenderung terbuka mukosa. Dan akhirnya mereka kan cewek itu ada yang pakai jari doang, distimulasi di klitoris dan akan langsung orgasm. Tapi ada juga cewek yang memakai alat bantu seksual yang dinamakan dildo. Nah dildo ini kan sebenarnya benda asing yang kita nggak tahu harus steril apa enggak. Nah kadang naruhnya sembarang tempat itu kan penuh dengan debu, nggak dicuci langsung buat cubluk-cublukin. Itu yang ada bisa rentan untuk namanya keputihan dan atau penyakit-penyakit lain kayak trichomoniasis vaginalis, candidiasis dan memicu peradangan pada serviks juga. Jadi pada cewek juga sama. Jadi kalau Anda ingin masturbasi, ya saya nggak tahu ya. Ada cewek yang masturbasi dan menggunakan alat bantu, itu harus dijaga higienitas dan kebersihannya. Jadi itu tidak buat dongkol kopong. Nah, dengkul itu kan isinya, lutut itu isinya ligamen-ligamen dan ada meniskus. Masa gara-gara coli kebanyakan kopong nggak jalan dong kau. Mitos berikutnya? Kebanyakan makan micin. Bego. Bisa micin. Enggak itu mitos ya. Kebanyakan micin itu nggak bikin bego. Kebanyakan micin itu mengandung salah satu zat yang namanya natrium. Natrium di dalam micin itu tinggi banget, kadang di atas 1 gram. Nah kebanyakan micin terlalu banyak justru akan membuat tensinya menjadi naik. Bukan bego, tapi tensinya naik. Sedentary lifestyle ya kan di topik yang pertama tadi yang kita bahas. Ya bukan bego, kasihan ya banyak micin bego ya. Berarti namanya banyak garam bego dong. Penyedap itu rata-rata sodiumnya tinggi, natriumnya tinggi. Gitu loh. Apalagi bang? Ngorok. Hah? Kenapa ngorok? Ngorok tanda kecapean, kelelahan berlebihan dong. Ya itu bisa jadi benar dan ini dilansir dari pendapat para ahli terutama dokter saraf sudah mengukakan. Jadi ngorok itu sebenarnya
sebuah proses ketika kita tuh tidur, ketika tidur itu kan rileks ototnya. Nah, kadang saking rileksnya ada otot lidah yang nutupin jalan napas dan akhirnya menyebabkan ngorok. Nah, dan itu diperparah kalau kita obesitas juga. Nah, dalam kondisi orang kelelahan, orang itu kan akhirnya merilekskan seluruh tubuhnya otak karena memfokuskan dirinya agar recovery. Saking rileksnya dia jadi ngorok. Tapi kalau ngoroknya terlalu sering itu berbahaya. Kenapa? Kalau orang yang terlalu ngorok sering banget, otomatis ada halangan jalur nafas. Sehingga oksigennya masuk ke dalam tubuh kita akan menjadi terhalang gara-gara lidah ini. Sehingga ketika bangun yang terjadi adalah orang itu malah menjadi cepat lelah. Orang yang sering ngorok ketika tidur, itu ketika dia kerja nggak akan fit. Karena oksigennya dimasukin tidak fit, tidak penuh. Jadi orang kelelahan banget bisa ngorok, benar. Topik berikutnya. Tos. Makan wortel mempertajam penglihatan. Ya, jadi gini, itu fakta. Wortel itu mengandung salah satu vitamin A, di mana vitamin A itu penting banget buat nutrisi mata, yaitu di bagian retina. Jadi memang benar bahwa, dan bahkan di puskesmas ada namanya bulan untuk suplemen mata. Jadi buat teman-teman memang itu fakta. Dikit juga ngaruh dong. Makan wortelnya cuma satu-satu ini ngaruh juga. Ya tetap aja kan namanya makan wortel. Ya kali nggak sekulkas juga anjing, secukupnya lah. Berantem. Terus mitos berikutnya. Bukan mitos tuh fakta berarti ya. Fakta. Oke, apa? Mengatasi mabuk dengan segelas kopi. Ini siapa yang bilang anjir? Itu kan mitos stop. Mabok itu kan alkohol masuk ke dalam lambung. Dan lambung kan akan kelebihan kan, dan akan memberikan ke hati. Otomatis asam lambung akan meningkat. Lu tambahin kafein, yang dia juga meningkatkan asam lambung. Jebol lambungmu bos, nggak benar. Orang yang mabuk atau mabuk tuh ketika terjadi intoksikasi alkohol. Jadi kadar alkohol melebihi dalam batas normal, sehingga mempengaruhi kesadaran di otak. Solusi satu-satunya adalah ya kamu nunggu si orang ini pipis, sehingga kadar alkohol di dalam tubuh tuh berkurang. Jadi apa? Kalau di IGD ya dibiarin sampai dia pipis, karena tubuh punya recovery sendiri. Kecuali dia udah serosis hati, bukan malah kau kasih kopi. Oh. Lanjut dong. Makan telur bisa bikin bisulan. Tadi kau bilang apa? Makan telur bisa bikin kebanyakan. bisulan. Nih, masuk di websitenya www.kominfo. Hoax, konsumsi telur dapat menyebabkan bisul. Gue sengaja nyari apa? Karena ini adalah gosip yang menurutku harus diluruskan. Bisul tuh artinya ada bakteri yang infeksi di folikel-folikel kita. Rata-rata aureus, karena nggak bersih. Jadinya bisul. Atau juga bisa terjadi karena makanan dan minuman yang nggak bersih, sehingga terjadi reaksi penguap di kulit-kulit kita, jadi bisul. Dan pada orang yang imunokompromis dan tidak menjaga kebersihan badan, jadi menjadi sarang bakteri, jadinya bisul. Bisul itu adalah peradangan pada pori-pori kita, terus ada bakteri, muncullah matanya yang disebut nanah, pus, itu bisul. Bukan karena banyak makan telur. Kalau alergi protein itu beruntusan semua, bukan bisul. Saking nggak percaya udah dijawab nih sama Kominfo. Hoax. Ini tanpa saya jawab udah jelas. Google bukannya. Next. Air kelapa memperlancar diare. Oh, kok memperlancar diare? Berantem aja anjing. Memperlancar dong. Jadi air kelapa memperlancar atau bisa memulihkan. Jadi gini, air kelapa itu adalah salah satu cairan atau anugerah, air kelapa hijau ya. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dari bentuk buah yang airnya itu mengandung elektrolit alami. Air kelapa itu mengandung elektrolit alami yang mirip sama cairan tubuh dan diperlukan sama tubuh. Sehingga ketika kita dalam situasi dehidrasi ringan akibat diare, mual, muntah, olahraga, air kelapa ini bisa membantu memulihkan elektrolit tubuh karena dia alami. Sehingga membantu untuk rehidrasi dan pemulihan kondisi tubuh. Tubuh yang dehidrasi itu berbahaya karena bisa penurunan tensi dan akhirnya berujung pada blackout, pingsan, dan akhirnya kelemas, dan akhirnya nanti terjadi tanda-tanda dehidrasi dan itu bahaya, menjadi shock hipovolemik. Jadi itu fakta. Dan jadi kalau ada orang diare, minum air kelapa itu yang mirip apa? Yang mirip sama air kelapa? Oralit. Jadi air kelapa itu memang kita harus bagus ya, terutama air kelapa hijau.
Tapi ini tidak menyembuhkan COVID. Ini harus diklarifikasi. Air kelapa itu menyembuhkan terhidrasi. Jadi kalau misal kita isoman itu terjadi hipermetabolism. Jadi tubuh kita terjadi hipermetabolism karena energi kita difokuskan untuk melawan si virus atau bakteri ini. Sehingga tubuh kita perlu energi dan kekurangan cairan. Makanya air kelapa hijau ini bermanfaat. Dan lagi? Minum air dingin saat haid menyebabkan kista. Wanita itu untuk wanita. Minum air dingin saat haid menyebabkan kista. Air es diminum menyebabkan kista. Ini lambung, ya. Ini lambung ya. Ini lambung, ini hati, ya. Rahim itu di bawah, di atas kandung kemih, ya, deketan. Jalurnya malah lambung ke rahim itu mana? Jalurnya mana? Jalurnya itu mana? Jadi air dingin dari lambung diolah terus nanti masuk ke ginjal, ke darah, dibuang lewat pipis. Jalurnya mana ke rahim? Nyebrang itu dari jembatan, nggak ada. Lagi pula air berapapun suhu ketika masuk tubuh itu dinetralkan sama silia-silia kita nih, sama esofagus sama lambung kita. Ini sama aja hoax yang bilang minum air dingin dan air panas bisa menyebabkan anyang-anyangan, matamu suwek. Next. Terakhir nih dok, oleskan pasta gigi saat mengambil luka bakar itu sama fakta penanggulangannya. Salah. Iya dingin dong. Jadi ketika kamu pertolongan pertama, misal kena air panas, bret. Ini kayak gini nih, kena knalpot, air panas, atau kebakar. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah Olesin odol. ya, kasih bersihkan dengan air mengalir yang bersih. Pinter banget kau. Kau pernah kebakar ya? Sering banyak bekas. Nah, bener. Jangan dikasih pasta gigi. Karena akan menyebabkan infeksi. Jadi memang betul dikasih air dingin. Tepat. Kasih air dingin dan orang pada luka bakar itu terjadi dehidrasi berat. Karena airnya hilang semua, menguap. Maka harus butuh cairan yang mengalir. Dan bersihkan pakaian-pakaian kayak plastik, aspal, baju kebakar dari tubuhnya dia. Kasih air mengalir. Lo selalu dikasih obat luka bakar namanya silver sulfodiazim. Dan dibawa ke IGD terdekat agar diurus cairannya dan diperban agar tidak terjadi infeksi sehingga nanti terjadi penggantian kulit. Nah itu urusannya siapa? Pak Tompi. Bedah plastik. Bedah plastik itu bukan plastik di bedah-bedah, tapi ngurusinya orang luka bakar. Orang luka bakar itu diurus juga oleh seorang dokter bedah plastik. Jadi stop menggunakan odol untuk olah luka bakar, cukup berikan air mengalir. Jangan juga dikasih air dingin, es batu, goblok wi, wes panas buka air es batu, jancuk, melenyok, melepuh, justru itu pecah. Dan kalau misalkan melepuh-melepuh gini, jangan kau pecah sendiri. Biarkan kasih ke dokter, nanti disedot pakai injeksi. Airnya disedot, cairan melepuh-melepuhnya itu. Jangan diutek-utek sendiri, ya. Itu buat kalian semua, mitos atau fakta kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di konten berikutnya.